Wawasan kebangsaan bermula ketika bangsa Indonesia tengah berjuang untuk membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara yang pertama adalah wawasan kebangsaan. Kita sebagai calon pegawai negeri sipil wajib mengerti dan memahami apa itu wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita sebagai warga negara dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara demi tercapai suatu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang juga kita ketahui. Yang pertama ialah Pancasila, merupakan landasan atau dasar negara Indonesia yang sangat berfungsi sebagai ideologi nasional. Kemudian juga sebagai pandangan hidup bangsa dan juga berfungsi sebagai alat perekat pemersatu warga negara yang ada di dalamnya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Demi mencapai cita-cita nasional yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945, dan yang ketiga Bhinneka Tunggal Ika, merupakan semboyan bangsa Indonesia yang walaupun secara keseluruhan memiliki perbedaan, tetapi pada hakikatnya adalah salah satu bangsa dan satu negara, yaitu Negara Republik Indonesia. Saat itu, aksi perlawanan penjajahan masih bersifat lokal karena belum adanya prinsip persatuan dan kesatuan. Dalam perkembangannya, muncul kesadaran bahwa perjuangan harus dilakukan dengan bersama-sama dan berlandaskan atas persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia untuk dapat memiliki kekuatan besar. Dari kesadaran itulah muncul berbagai gerakan seperti Gerakan Budi Utomo pada tahun 20 Mei 1908 yang menjadi tonggak awal sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang bersifat nasional. Hal ini kemudian disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan di bidang politik, ekonomi, pendidikan, dan kewanitaan, termasuk lahirnya Sumpah Pemuda. Sekarang kita masuk pada topik yang kedua, yaitu nilai-nilai bela negara. Namun sebelum kita membahas apa saja yang menjadi nilai-nilai bela negara, maka terlebih dahulu kita harus tahu pengertian daripada bela negara. Bela negara adalah sikap kita atau tindakan kita sebagai warga negara Indonesia dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara, pasal 7 ayat 3, nilai dasar bela negara meliputi 1. Cinta tanah air, 2. Sadar berbangsa dan bernegara, 3. Setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir adalah kemampuan awal bela negara sekarang. Konsep wawasan kebangsaan merupakan elemen yang paling fundamental bagi bangsa Indonesia, membedakannya dari bangsa-bangsa lain di dunia ini. Tujuan dari wawasan kebangsaan adalah membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Yang terakhir adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau disebut Negara Kesatuan Republik Indonesia adapun beberapa simbol kedaulatan dan kehormatan Indonesia. Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam UUD 1945, simbol yang pertama adalah bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sang merah putih. Kemudian yang kedua adalah bahasa. Bahasa Kesatuan Negara Republik Indonesia disebut dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan simbol yang terakhir adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Selain itu, wawasan kebangsaan juga menentukan bagaimana suatu bangsa memposisikan dirinya dalam hubungan dengan bangsa lain di dunia internasional. Salah satu manfaat dari wawasan kebangsaan adalah munculnya rasa nasionalisme di kalangan masyarakat Indonesia. Hal ini menjadikan wawasan kebangsaan sebagai salah satu tes fundamental
dalam perekrutan pegawai di sektor pemerintahan. Setelah kita mengetahui apa saja nilai-nilai dasar bela negara, selanjutnya kita sebagai calon aparatur sipil negara harus mampu mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, kita harus lebih profesional dalam menjalankan tugas kita di bidang kita masing-masing. Tentunya semua itu tanpa adanya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan juga kita sebagai calon aparatur sipil negara harus mampu berperan sebagai perekat pemersatu dan kesatuan bangsa yang dilandaskan oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.